Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitnadori. Di sini saya akan mengerjakan lab session 2 Best Practice and the Gen of Python. Oke, di sini sudah ada kode program yang sengaja disusun dengan beberapa tidak kesesuaian terhadap standar PEP 8. Yang pertama, kita disuruh menjalankan PEP 8 pada terminal untuk memindai kode di atas. Lalu perbaikan bertahap commit dengan memperbaiki per satu kode. Setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada Git dengan pesan yang deskriptif. Contoh Git M, perbaikan PEP 8 menghapus spasi berlebihan pada argumen fungsi. Di sini kita akan menjalankan PEP 8. Sebelum itu kita akan melakukan Git init agar folder lab 2 masuk ke dalam repository Git. Setelah itu kita akan menginstal flag 8 dengan menggunakan pip install flag 8. Maaf, sini ada typo. Install. Oh, maaf. Astagfirullahaladzim. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berwarna hijau, lalu kita akan melakukan flag Java. Ada apa aja sih di sini yang melakukan perubahan? Ada yang pertama ada baris pertama kolom ke-11. Lalu kita kasih spasi, lalu kita simpan. Selanjutnya kita ketikkan git add kode, maaf, git add kode titik py. Oke, selanjutnya kita lakukan git commit. Min perbaikan PEP 8 menambahkan spasi setelah pada parameter fungsi. Nah, di sini sudah tersimpan pembaruan yang sudah kita lakukan tadi. Lalu kita akan menjalankan flag 8. Kode selanjutnya pada baris kedua kolom ke-9, yaitu comparison to true should be if con is true or if kondisi. Maksudnya dalam Python itu dia sudah mempunyai seperti if con atau is true. Jadi tidak perlu perbandingan boolean lagi. Jadi ini kita hapus saja, lalu kita simpan, lalu kita menggunakan git add lalu git commit. Menghapus perbandingan true. Setelah itu kita akan flag 8 lagi. Lalu ketidaksesuaian selanjutnya pada baris ketiga kolom ke-13. Lalu kita simpan, selanjutnya kita masukkan
git add lalu git commit. Menambahkan spasi di sekitar operator lebih dari. Operator lebih dari. Selanjutnya kita menyebabkan ada ketidaksesuaian pada baris ke-7. Ini maksudnya setelah definisi fungsi ini harus ada 2 baris kosong, tetapi di sini sudah ada 1 baris kosong, jadi kita akan menambahkan 1 baris kosong saja. Lalu kita simpan, kita git add, git commit. Menambahkan 1 baris kosong setelah definisi fungsi. Selanjutnya kita cek lagi. Lalu terlihat ketidaksesuaian pada baris ke-8 kolom kedua. Tidak adanya spasi di antara operator. Kita simpan dulu. Lalu kita ketikkan git add lalu git commit. Menambahkan spasi di sekitar operator mana. Lalu ketidaksesuaian selanjutnya ada pada baris ke-8 kolom ke-7. Oke, di sini tidak ada spasi setelah koma. Kita tambahkan spasi. Ini kita git add. Lalu kita git commit. Menambahkan spasi setelah koma pada elemen list. Selanjutnya kita akan melihat lagi ketidaksesuaian pada baris ke-8 kolom 10. Nah, di sini sama saja kita seperti tadi menambahkan spasi saja setelah koma. Lalu kita akan mengetikkan git add, lalu kita git commit. Sama seperti tadi, menambahkan spasi setelah koma. Menambahkan spasi setelah koma pada elemen list. Selanjutnya itu kita akan cek lagi ketidaksesuaian terakhir pada kolom 9 baris ke-16. Sama saja tidak adanya spasi setelah koma pada pemanggilan fungsi. Kita simpan. Kita git add lalu kita git commit. Menambahkan spasi setelah koma pada pemanggilan fungsi. Nah, di sini sudah selesai. Coba nanti kita lihat lagi flag 8. Nah, di sini sudah selesai
merubah, memperbarui. Jadi kita masuk, kita lihat soalnya lagi. Perintahnya, setelah seluruh pelanggaran vektor akan terasari, tambahkan ghosting pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Pertama ada dokumentasi nama, yang kedua ada dokumentasi fungsi. Kita akan melakukan ghosting. Petik 2 3 kali. Selanjutnya yang pertama kita akan mengetikkan nama file, yaitu kode set4.py, yaitu tujuan program, yaitu program ini digunakan untuk melakukan perhitungan sederhana dengan mengecek suatu kondisi, terlebih dahulu. Sebelum menghitung kuadrat dari sebuah bilangan. Di sini tidak boleh melebihi 70 baris kolam. Kita akan mengenternya saja. Selanjutnya kita disuruh mengetik fitur utama. Yang pertama, mengecek nilai parameter boleh yang kedua, mengecek apakah angka lebih besar dari 0. Besar dari 0. Lalu yang ketiga adalah
menghitung kuadrat dari angka jika kondisi terpenuhi. Selanjutnya kita mengetikkan nama identitas penulis yang berisi nama, dari MPM 25782102, lalu kelas TRI 2D. Selanjutnya ada tanggal pembaruan terakhir. Tanggal sekarang tanggal seingat saya tanggal 14, seperti tanggal 14 2026. Sudah selesai pada dokumentasi modul. Selanjutnya ada dokumentasi fungsi. Diketikkan di bawah dev kalkulator ini, lalu kita tambahkan ketik 2-3 kali, lalu kita akan mengetikkan deskripsi fungsionalitas. Menghitung kuadrat nilai B jika kondisi terpenuhi. Selanjutnya kita akan mengetikkan parameter yang ada pada filenya. Di sini ada 2 parameter, yaitu A yang menentukan apakah proses perhitungan dilakukan atau tidak. Selanjutnya ada nilai B. Ini tipenya integer. Nilai bilangan yang akan diperiksa dan dihitung kuadrat. Selanjutnya ada nilai kembalian. Atau return. Ada tipe data integer yang maksudnya itu mengembalikan hasil kuadrat dari B jika A bernilai true, lalu dan B
lebih besar dari 0, jika tidak, maka fungsi akan mengembalikan 0. Selanjutnya ada contoh pemanggilan, yaitu ada kalkulator 2,3. Ini output ya. Lalu di sini ada output 9. 3 kuadrat itu hasilnya 9. Lalu false 4, outputnya 0. Ini. Lalu kita selesai sekarang kode docstring pada kode set 4.p. Lalu kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita akan melakukan git add. Setelah itu kita akan melakukan, jangan lupa ini disimpan dulu, belum kesimpan. Kita akan melakukan git add kode set 4.py. Selanjutnya kita akan git commit untuk menambahkan docstring. Menambahkan docstring. Nah, di sini maksudnya memudahkan agar orang lain atau kita sendiri dapat membaca programnya atau kode yang sudah ditulis. Di sini pertama ada nama file kode set 4.py, yaitu tujuan program. Program ini digunakan untuk melakukan perhitungan sederhana dengan mengecek suatu kondisi terlebih dahulu sebelum menghitung kuadrat dari sebuah bilangan. Lalu ada fitur utama, yang pertama mengecek nilai parameter boolean, lalu mengecek angka lebih besar dari 0, menghitung kuadrat angka kondisi terpenuhi. Setelah itu ada identitas penulis, nama Mita Fitrinadori, NPM 2578-2102, kelasnya TRI 1D. Lalu ada tanggal pembaruan terakhir 14 Maret 2026. Lalu ini dokumentasi yang ada di Fugusi. Ini ada nah, itu di sini ada penjelasan menghitung kuadrat nilai B jika kondisi terpenuhi. Lalu ada 2 parameter, yaitu nilai A dengan tipe data boolean, menentukan apakah proses perhitungan dilakukan atau tidak. Lalu B itu tipe datanya integer, dengan maksud nilai bilangan yang akan diperiksa dan dihitung kuadrat. Lalu ada nilai kembalian atau return. Di sini nilai
nilai pengembaliannya yaitu integer. Mengembalikan hasil kuadrat dari B jika A bernilai true dan B lebih besar dari 0. Jika tidak, maka fungsi akan mengembalikan 0. Contoh pemanggilan ada kalkulator true, 3 dengan hasil 9, lalu kondisinya proses perhitungannya dilakukan karena bernilai true karena B lebih besar dari 0. Jadi hasilnya adalah 3 kuadrat, 3 kali 3 hasilnya 9. Yang kedua ada false. Proses perhitungannya tidak dilakukan karena nilai A-nya false. Jadi langsung mengembalikan angka 0. Seperti itu penjelasannya. Lalu setelah itu kita akan mengetikkan perintah Python main py kode set. Tidak perlu menggunakan py. Nah, di sini sudah ada kita lanjut Python min kita tipe kode set 4. Sepertinya kita typo lagi, idoc seperti ini. Astagfirullahaladzim. Di sini sudah keluar ada idocnya. Selanjutnya kita akan melihat Python-nya dengan menggunakan perintah Python min b kode set. Nah, di sini kita bisa lihat kita berhasil membuat Python pada set 4. Sudah terlihat stringnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pekerjaan yang ada di soal. Di sini disuruh menjelaskan mengenai relevansi perbaikan yang dilakukan butir filosofi dalam The Gen of Python.
Perbaikan yang saya lakukan berkaitan dengan salah satu filosofi Python, yaitu readability cons, yang berarti keterbacaan kode itu penting dengan mengikuti standar PEP 8 seperti penambahan spasi, penggunaan operator yang benar, dan struktur kode yang rapi. Sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami oleh programmer lain. Nah, hal itu juga penting, terutama ketika kode dikerjakan dalam tim atau dipelihara dalam jangka waktu lama. Jadi, kesimpulan dari video pengerjaan lab kali ini yaitu penggunaan flag 8 dapat membantu memastikan kode Python mengikuti standar PEP 8 sehingga lebih rapi dan mudah dibaca. Selain itu, penerapan standar ini juga selaras dengan filosofi Python, yaitu readability cons dalam The Gen of Python. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.